penghargaan yang selama ini dibangga-banggakan itu apakah prosesnya seperti ini juga ketika Tidak ada ketidakjelasan. berkembang kan akhirnya pemikiranku tentu kono loh aku. Sekarang penghargaan yang menurut kita sepele aja kayak gini. Nah, ayo, iya kak, ayo, kepikiran kak? Iya sih. Tempatnya jangan influencer terbaik iya. ya. Harusnya tim sukses terbaik. Iya. Aku tuh sebenarnya mengundang agar tahu kronologisnya gimana. Takutnya orang-orang ini salah Gak gelem kan? mengartikan. Gak gelem kan? Iya, Kak. Ya berarti mereka aja gak layak. Nah, Ya kan layak Rini ya lah. kalau yang saya tahu dia kan koordinator, Pak. Oh? Ya kan? Koordinator influencer mereka yang Ya harusnya koordinator aja dong, kasih lah. Koordinator influencer terbaik, kono. Gak kira ada pertanyaan. Ngawur berarti. Aku nanggepnya ngono loh. Pemerintahannya ngawur berarti. Apakah semua penghargaan yang diberikan di Hari Jadi Jember itu seperti ini caranya memberikan? Oke, kita sekarang bersama pelaku dari ramainya konten yang ada di Jember. Langsung aja. Ya opo, iku kok iso moro-moro sampean meramaikan dunia persosmedan di Jember. Aku pengen ru nang pelaku pertama ini. Yuk, Jember itu kan mulai kan? Oke. Ya, gimana? Kok bisa tiba-tiba Anda membuat story itu tentang sebuah penghargaan untuk influencer terbaik? Gimana itu? Cuman sebelumnya kan harusnya bukan kita yang diundang, Mas Rizky. Siapa? Eh, Siapa tuh? harusnya kan sudah ada yang bisa menjelaskan, kan bukan kami. Kami ini kan hanya meluruskan. Oke, aja. harusnya kan yang Harusnya kan bersangkutan. yang bersangkutan. Bersangkutan. Siapa itu, Mas Rizky? Siapa sih? Ada lah. Nanda. Ya, artinya sama. Sama Khairul Anam. Followersnya nggak sampai berapa? Tapi kan jadi influencer. Itu Terbaik loh. Tapi kan Kamu gak ada apa-apa nih lah. ya, tapi kan membuktikan followers bukanlah sebuah tolak ukur keberhasilan seseorang. Betul. Tapi postingannya cuma 2. Dinilainya terus dari apa? Iya. Kan dia kan di tulisan piagam kan piagam terbaik, influencer terbaik dan pengembangan. pengembangan bla 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 inovasi berpengaruh di media sosial. Nah, media sosial kan gak cuma Instagram, TikTok, YouTube. Tapi aku bisa menilai, Mas. Aku menurutku itu layak untuk jadi oleh piagam karena dia nggak pernah posting. Karena sosial media itu sarangnya anxiety orang. Orang kalau bersosmed terus, itu kan aku cemas. Makanya dia mencontohkan untuk janganlah bersosmed. Jangan posting. Halus. Jangan posting agar kamu tidak anxiety. Ya, kamu tidak cemas. Hiduplah seperti saya. Aku tidak bersosmed, tapi banyak yang gak suka sama saya. Ada maksudnya ada. Bisa makanya ya. Bisa. Menurut sampean, kenapa kok sampean tiba-tiba buat percikan kayak gitu Awalnya ini kemarin dari yang paling awal sendiri ya, karena ini ada beberapa runtutan Mas Rizky, ada urutannya sebenarnya. Itu mungkin 3 hari atau 4 hari setelah pemilihan kita yang itulah ya. Jadi kita bikin postingan dan kita melihat Jember Coret melihat kalau kenapa sih kok banyak netizen yang kecewa ya dengan hasil pilkada. Nah, waktu itu kita riset sedikit terus kita bikin konten. Kira-kira kenapa ya kok netizen Jember ini kecewa dengan hasil pilkada dan bla 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 seterusnya. Nah, kita itu di salah satu narasinya adalah bahwa di situ saya bawa teman-teman influencer yang lucu-lucu, saya kasih tanda petik yang nanti itu akan saya bahas di kesempatan yang lain. Nah, tibalah kesempatan yang lain itu. Nah, setelah pilkada ternyata hasilnya kita sudah ngerti dan seterusnya, maka kita percikan lagi nih. Ayo kita bikin konten lagi bahwa ini loh kenapa sih kok bisa masyarakat itu kecewa, karena mereka intinya yang dilihat hanya keramaian di sosial media. Yang mana di sosial media itu banyak biasnya, Mas Rizky. Nah, itu yang dilihat. Silent reader. Metu kabeh saiki silent reader. Metu kabeh sing nggak seneng atau metu kabeh sing nggak seneng. Enggak, tapi berarti kan sampean emang berarti kan sampean sing iri di era influencer ini. Bukan iri, Mas Rizky, tolong ini juga harus diluruskan. Apa? Jadi keramaian ini juga banyak yang bilang bahwa teman-teman influencer yang kemarin nge-up konten itu dibilangnya kita iri karena nggak mendapatkan penghargaan. Bukan masalah irinya, tapi yang dipertanyakan di sini adalah
prosesnya pemilihan itu seperti apa kita nggak ngerti sampai sekarang seperti apa. Yang mestinya yang bersangkutan yang bisa menjelaskan. Harusnya Mas Rizky ngundang teman-teman yang kemarin. Sudah. Oh sudah. Sudah. Oke. Cuman awal ya aku ngajak ngobrol-ngobrol gitu, terus tiba-tiba oke gitu. Terus tiba-tiba nanti kalau udah take ya kita coba review bareng. Habis itu mohon maaf Mas Rizky, saya nggak bisa. Dibatalkan gitu, nggak mau. Makanya aku sebenarnya pengen meluruskan gitu Mas. Kondisinya gimana? Karena banyak orang sih menyalahkan si orang yang ini. Nah juga nggak bisa menyalahkan juga Mediagram atau konten kreator sih ngebuat itu. Karena kan iki opo kondisi ini dan opo kok moro-moro melentik ya, maksudnya moro-moro kok panas. Ya karena aneh sih ya, kalau menurut kita kan aneh ya. Anehnya di mana? Aneh kok tiba-tiba ada penghargaan seperti ini. Mungkin kalau teman-teman influencer yang kemarin dapat penghargaan nggak ngerti juga ceritanya seperti apa, tapi kan masa sih mereka nggak tahu ceritanya seperti apa. Dan saya rasa banyak yang teman-teman influencer atau teman-teman di Jember pelaku sosial media yang lebih ini dari mereka. Gitu. Tapi kenapa kok? Taruh aja Mas, nggak apa-apa. Iklan, Pak. Nggak apa-apa, orangnya iklan juga. Ini nggak ada uang. Nggak ada Bang, ini nggak apa-apa. Aneh. Ya itu aja sih. Kalau kita cuma mempertanyakan ini prosesnya gimana, terus Dan nggak dijawab sampai iya, saiki. kriterianya apa nggak dijawab. Nggak dijawab, Malah kan. justru yang dilakukan adalah berkomen yang tidak seharusnya. Tapi kan sampean sadar ketika sampean buat kayak gitu itu akan rame dan akan menyudutkan dan opo kok nggak seneng yo. Wah, kawan iki kok pendukungin 02 misalnya. Tidak. Jangan gitu. Tidak, kita bukan pendukung, bukan kita tidak condong ke salah satu paslon sebenarnya. Hanya kemarin Mediagram saya rasa seluruhnya anak-anak Mediagram di Jember itu ada di tengah-tengah, tidak ke salah satu berat ke salah satu paslon. Ini Mas. Ini kan 02. Wah, guys. Nah, langsung tunjuk. Jelas dia 02. Buktiin wis. Ya. Enggak, aku sekalian tak klarifikasi yo. Memang dari kontenku yang baru ini banyak yang bilang yo ngomong iku lho Gusmu marine dadi ngene-ngene. Yo buktikno lek aku ancen dukung 02. Nah, itu. Berarti di framing ya kamu ya? Iya, di framing aku. Nah, makanya kenapa ketika sampean menolak akan kegiatan itu, sampean akhirnya terframing kan mendukung 02. Nah, Menolak apa? Ya maksudnya kayak, kok iso no penghargaan ini? Lo kan mari wis pemilihannya. Bebas toh? Iya sih. Tapi banyak kan orang, wah ini gara-gara kon pendukungnya iki, kon gak seneng, kon iri dengan influencer sing berjuang untuk membela ini. Apakah kayak ngono Mas sebenarnya? Duh, aku lo ngonten masalah Gus-Gus iku, Pak. Oke. Dek konten iku lo tak lek bahasa halusnya kan di roasting kan. Oke. Lek bahasa kasarnya kan dilokno ya. Dilokno. Lek dilokno ben opo kan? Iya. Ya kan ben wong-wong menilai gitu loh. Gus iku kaya opo. Oke. Tapi kenyataannya saiki kan malah menang Gus e. Iya sih. Aku pun ngerosting dia juga. Oh, beda Mas, event sama Iya kan dibayar ya. Iya, enggak. Ono tiketnya. Bayar karena tiketnya. Lo lek aku, yo tak klarifikasi yo. Kenapa ada konten aku bercanda sama Gus e? Yo soalnya Gus awake nang omah. Dek kampungku. Iya. Terus aku dikontak kok Mas dateng ngono. Oke. Sing ngongkon sapa? Bapakku, Pak. Oh. Bapakku dulu wong politik kan. Ya udah menghargai dateng. Terus aku di-mention ambek DE. Nah, dia mentionnya salah nyebut followerku berapa. Oke. Ya tak koreksi sekalian konten karena aku lumayan lah. Iya. Ben ono isi konten Iya, lah. Ya kan? Kan kalau salah apa-apa terus kenapa di framing ke 02? Kecuali ndek situ aku baik-baik koyo biasa iku buzzer-buzzer yo. Iya sih. Ini influencer. Bukan buzzer Bukan buzzer Influencer loh. influencer. Lihat kontennya coba bedakan ya teman-teman ya. Kalau misalkan merasa aku orangnya 02 coba bedakan kontennya yo. Kau ono rek aku muji-muji ndi kau ono. Malah tak lono. Dan patah yo. Maksudnya aku gak ada klarifikasi apa-apa yo. Ya wes biarin gitu. Oke. Biarin apa mengalir wes. Netizen menilainya seperti apa. Kok tiba-tiba ono koyo ngene jarene aku pendukung 02. Nah, tapi kan bisa aja oke bukan pendukung 02. Tapi sampean iri kan? Sampean nggak dapat influencer terbaik. Kalah sama si Yo, sing ngomong ngono sapa sampean? aku takut. Ayo nang omah saya. Tidak menghargaanku nang omah. Ayo. Iya, tapi kenapa sampean apa? Apa sih mendasari sampean ku gawe konten kayak gitu? Iki ya. Iya. Nah, ya coba ceritakan kronologisnya. Kronologisnya gimana? Kita nggak mana-mana sih sebenarnya. Ini mungkin inisiatif sendiri karena sebelum dia Kakak. ya bukan sebelum dia bikin konten ini kan
ada kontenku. Sebenarnya konten yang di storyku itu kan suaranya masyarakat. Nah itu yang harus digarisbawahi ya. Iya, suara Kita masyarakat. media. Kita hanya media dan yang kita suarakan itu adalah suaranya netizen. Nah, dia tergerak hatinya. Oh, ternyata kayak gini ya. Oh. Nah, dia tergerak hatinya sebagai orang Jember kok gini ya. Iya. Yang perlu kita butuhkan sekarang kan jawaban. Benar. Jawaban dari orang yang bersangkutan sebenarnya. Iya. Masalahnya ya Mas ya, iki like, misalnya tidak ada klarifikasi apa-apa yo memang sini sebetulnya nggak penting-penting amat gak sih? Nggak penting-penting amat. Nggak penting-penting amat sih influencer ki. Cuman kenapa saya bisa sampai bicara yo jujur aja, aku swing voters dulu waktu pilkada kan. Oke. Masih bingung kan 1/2 yo, sampai akhirnya aku memilih salah satu. Nah, di masa aku swing voters itu kan banyak kan kejelekan 01 diangkat, kejelekan 02 diangkat dan saya tidak pernah satupun berpikir itu adalah suatu kebenaran lah. Kan pas swing voters kan akeh kan black campaign kan. Gus Wawait bojone akeh misalnya. Terus siapa? Pak Hendi Kasus nepotisme, sing diangkat anak-anak itu, gitu kan sama-sama toh. Terus baiknya juga Gus Wawait misalkan achievement-nya punya votes terbanyak ketika DPR RI. Yes. Pak Hendi penghargaannya banyak. Dari saat itu kan ono spotlight penghargaan nih. Nah sekarang lagi tidak diklarifikasi ya sama pihaknya sana. Apakah aku takut saya iki penghargaan yang selama ini dibangga-banggakan itu apakah prosesnya seperti ini juga ketika tidak ada ketidakjelasan. Berkembang kan akhirnya pemikiranku tentu kono loh aku. Sekarang penghargaan yang menurut kita sepele aja kayak gini. Nah, ayo, iya kak, ayo, kepikiran kak? Iya sih. Aku pikiran Rono loh, Rono. Iya sih, tapi bukan atas makanya apakah kita garis bawah deh. Ini bukan dasar dari seorang, kita bukan politisi ya, kita bukan framing juga nomor 02, tapi ini keresahan bersama ya. Kenapa kok penghargaanku tiba-tiba ada kan gitu ya Mas ya. Nah, memang mungkin ini aku nganggep ya mungkin ini adalah apresiasi dari sosok untuk orang-orang influencer ini yang sudah membela dan mendukung salah satu itu. Bisa jadi kan kayak gitu juga. Iya kan? Bukan pendukung cabut artinya. Iya. Bukan dalam artian influencer terbaik ya. Jangan influencer, kalimatnya jangan influencer terbaik ya. Harusnya tim sukses terbaik. Iya. buzzer bukan? Bukan. Influencer sih. Buzzer itu apa sih buzzer kita? Belum. Makanya kan kita harus bedakan buzzer itu apa. Cuman kan kalau yang kita lihat selama ini mereka itu influencer yang disebut influencer itu mereka di tim sukses sih. Nah kalau disebut tim sukses pendukung terbaik mungkin oke kami. Oke. Tapi kenapa menggunakan judul influencer terbaik dan pengembangan Jember lagi? Pengembangan Jember seperti apa yang mereka lakukan? Karena sebelumnya kalau kita scroll dan sudah dibuktikan sama Nation Pay di scroll Instagramnya juga isinya endorsan. Iya sih. Nggak ada apalagi ada yang postingannya cuma 2. Yo lek Nanda oke lah Mas. Maksudnya ya dia banyak lah kontennya kan. Dia juga terlepas dari endorsan kan ono kan collabs iku sing membahas tentang Jember misalkan mau dimengangkan oke lah Mas kontennya Dewi sebetulnya sepi yo. Iki aku jujur-jujuran aja. Coba cek ya Nanda gak ono komennya Pak. Ayo, masa aku ndelok kayak ngono terus tidak bertanya-tanya ngono. Kok iso terbaik? Parameternya apa? Yo aku muncul loh keresahan iku. Cuman sik gorong kepingin konten. Terus ono ae koncoku. Ya, ya. Ono DM, sertifikat. Dah sebenarnya aku. Loh, iki sapa? Mas hari ini aku kalah mbak arek iki yo opo? Ono koncoku. Siapa itu? Ya sih. Ono iki. Sumpah yo, pas ono Nanda aku masih belum terpikir untuk konten. Enak lah, aku ngobrol sama Mas Iki enak lah. Maksudnya Mas Dani, oh iya Mas gini. Mas juga yang mancing juga. Ya apa ini Mas? Enggak. Kan sampean kan ngomong dong. Akhirnya ngomong setelah sampean ngomong aku kalah mbak arek iki Mas jare netizen ta jare koncoku ta ngono. Terus aku akhirnya tanya toh. Ambek Mas Ahai ku sama sekali gak kenal bahkan tidak pernah lihat kontennya. Karena pas di cross check kan aja gak ono konten nih. Iya. Real kan? Tapi kan benar kataku. Dia memberikan contoh akan bahaya sosial media. Bahaya sosial media. Ya berarti dia itu influencer terbaik. Bukan influencer terbaik. Menginfluence dong agar tidak kecanduan sosial media. Kalau memang sekarang mau influence, coba kita tanya teman-teman, ada yang tahu nggak akun yang kemarin diposting sama teman-teman? AHA misalnya, ada yang tahu nggak teman-teman? Nah sekarang kalau banyak yang nggak tahu, bagaimana mereka bisa menginfluence? Tahu aja enggak? Tapi emang bener ya, mana pendukung terbaik tapi atas nama Pemkab. Itu nah ya, kok atas nama Pemkap menurut itu piye menurut saya. Apakah
ini yang salah siapa? Karena aku gini ya Mas, aku punya Ya iku, makanya Mas, orang yang memprakarsai ini harusnya speak up sekarang. Harusnya datang. Nah, makanya aku kemarin tuh sebenarnya mengajak dua yang bersangkutan. Ya sebenarnya kan banyak yang dapat penghargaan, nggak cuma 2. Kalau nggak salah 4 ya. Yes. Salah satunya juga orang Bondowoso. 2 nih orang Bondowoso. Nanti nggak tahu ya. Nggak masalah saja nih, lihat Tapi dia ini selama Jember. memang di Jember ya. Iya. Nanti oke. Tapi aku tuh sebenarnya mengundang agar tahu kronologisnya gimana. Takutnya orang-orang ini salah Nggak gelem kan? mengartikan. Nggak gelem kan? Iya, nggak gelem. Ya berarti mereka jangan gak layak. Nah, Ya kan lek layak rini ya lah. Atau ngomongin yang aku mau dewe lah. Wis buat exposure, klarifikasi kan wis tak angkat toh. Waktunya kalian berbicara lah. waktunya berbicara memang. Karena yang kita up kan suara netizen ini. Netizen juga banyak yang mempertanyakan. Oh ya kok iso jadi influencer terbaik padahal aku gak ngerti area kenapa. Nah, kenapanya yang mesti mereka jawab sebenarnya. Dan mereka harus ada. Nah, kira-kira sampean ero nggak sapa sing memperakasai sing untuk pemilihan itu atau memang berinisiatif untuk pemilihan dengan penghargaan influencer itu? Sapa? Harus sampean ero dong. Ya lek ngerti gak usah ngonten Mas. Kontennya bentuknya enggak gitu dong. Tidak menelusuri dong. Kan aku menelusuri. Loh. Oke. Penasaran ya, kenapa Iya. kok ini dan kenapa kok dipilih? Itu ya, Penghargaan ini kan diberikan waktu acara Hari Jadi Jember ya. Pemane Hari iku. jadi Jember lagi ya? Apalagi Hari Jadi Jember ini kan acara resmi. Oke. Nah, tidak mungkin bahwa sebuah penghargaan dan di acara itu kan bukan hanya mereka yang dapat penghargaan, tapi juga insan-insan lain dari berbagai instansi segala macam itu kan juga ada. Oke. Oh, berarti ada yang lain Mas? Apa aja Mas? Ada dong, kayak misalnya dari guru, misalnya dari kalangan guru, dari kalangan tenaga kesehatan, kemudian dari kebugaran itu ada semua sebenarnya. Jadi bukan hanya influencer saja yang ketika itu maju diberi penghargaan, tapi yang lain juga. Masa iya yang lain juga Nah, pemilihannya nggak jelas? liar tuh Itu loh akhirnya. intinya. Apalagi ini Hari Jadi Jember, kan harusnya kriteria itu jelas untuk pemilihannya apa nih. Mereka dipilih untuk ini dan di acara resmi lagi. Kecuali kalau diberikan sertifikat itu di belakang panggung. Iya sih. Dan itu atau bukan mengatasnamakan Pemkab atau ke itu. Nah, berarti lah menurut sampean, ya apa caranya mereka untuk memilih? Menurut sampean, ataukah emang ya wis pokok kayak atau nggak penting atau ya wis lah kayak penghargaan aja semangat bisa jadi gitu. Iya, tapi pemilihan itu kan harusnya melibatkan semua ya, karena influencer di Jember bukan hanya mereka. Influencer di Jember itu banyak. Teman-teman itu yang mengkonten terutama soal Jember dari makanan ya, vlogger makanan, vlogger traveling, kesehatan, lari, running, bahkan mereka ada semua lah. Tapi kenapa mereka juga anehnya mereka sama-sama nggak tahu. Kita teman-teman ini nggak tahu. Anak-anak vlogger makanan nggak ngerti, traveling nggak ngerti. Artinya, loh kok bisa tiba-tiba muncul yang kayak gitu ya? Oke. Artinya kok bisa kita nggak diberitahu soal ini? Ini prosesnya apa kudu daftar dhisik? Daftar nang apa ya, Bu? Ngisi formulir dhisik gitu loh, Pak. Apa ini jenis lomba, bayar piro, kan kita nggak ngerti. Tiba-tiba muncul seperti itu. Nah, teman-teman kan banyak yang heran. Makanya banyak juga bukan hanya kami yang heran, bukan hanya influencer, bukan hanya Mediagram, tapi juga masyarakat juga banyak yang heran. pemene sing lanang iku. Siapa itu? Siapa? Ahmad Khairul Anam. Ahmad Khairul Anam. Ya, nggak ada kontennya. Gak ada kontennya. Seharusnya juga Terus kata-katanya itu jelas loh. Dan di sertifikat yang di sosial media kan sertifikat dia, Pak. kalau yang saya tahu dia kan koordinator, Pak. Oh? Ya kan? Koordinator influencer mereka yang Ya harusnya koordinator aja dong, kasih lah. Koordinator influencer terbaik, kono. Gak kira ada pertanyaan, Pak. Iya sih. Atau mungkin dia yang berinisiatif untuk itu. bikin kontennya mungkin, bikin narasinya mungkin. Enggak, maksud iki Inisiatif untuk dapat penghargaan itu. Sudah, Atau- Aku gak susun sih rasa. Tapi kayak iya sih. aku kan bertanya-tanya, apakah mungkin inisiatif dari dia? Gini ya, Jadi kalau DE inisiatif menang no DDW. dan konco-koncone. Aku udah nangkep ya, aku udah nangkep. Aku kan takonmu, apakah mungkin? Aku kan tanya, apakah Aku gak kepikiran, baru kepikiran Ika. Sampai enggak menjebak aku. tapi kan bisa jadi kan? Karena dia juga punya andil untuk perihal konsep ini. Ya. Iya nggak sih? Aku sih lah, sopo sih ngono? Apakah dia punya power sekuat iku di pemerintahan ngono? Kan atas nama Pemkab betul? Pemkap. Oh, atas nama Pemkab, dia orang Pemkab. Nah, pertanyaannya kan iku. Dia orang Pemkap. Apakah Pemkab semudah itu dikendalikan oleh sosok ini? Oh, Ayo, iya. ini liar loh pikiranku. Oke lah, berarti kalau ngono berarti ini ada dasar Pemkap yang punya inisiatif ini. Kan hari jadi Jember kasih Jadi penghargaan. Jember loh ini. Konteksnya di Hari Jadi Jember ya. Oke, Resmi berarti- loh ini. Berarti menurut sampean adalah memang inisiatif dari Pemkap sendiri. Ya iya, Atau iya. maksudnya- Aku mikirnya ngono. Atau Kudu pengajuan.
Hah? Atau pengajuan nggak ngerti kan kita. Nah itu kan makanya nggak tahu. Kita harus tahu jawabannya. Maksudnya pengajuan tetap ke Pemkab toh. Iya ke PMK. Nah, yo nggak maksudku sertifikatnya metu kan teko Jember, teko Pemkap Jember. Dari Mas, Jember ngono resmi lho. itu loh. Iya. Bukan nama perorangan atau PT tertentu atau individu tertentu. Kan gue Jember, Pak. Jember yang dibawa. Ngono. namanya. Apakah dia sekuat itu orangnya? Lelek dia ancen sekuat iku yo speak up aja ya. Harusnya klarifikasi. kasih tahu ke- kita biar nggak liar ngono. Iya sih. Sampai sekarang kan masih belum ada klarifikasi. Iya sih. Diundang pun katanya belum bersedia hadir. Belum ya. Belum. Saya nggak ngomong nggak mau, tapi kan belum Belum bersedia. bersedia. Mungkin kedepannya dengan adanya podcast ini mereka mau berbicara, Iya. mengklarifikasi, ya opo, parameternya ceritanya. opo. Karena kasihan juga karena Sing kenapa? prakarsai sopo. Karena aku juga, aku nggak pernah bikin podcast apapun dan drama-drama apapun ya, tapi aku mencoba untuk meluruskan ini permasalahan apa sih. Makanya aku undang itu kasihan soalnya mereka berdua kan berempat yang dapat, tapi yang dua ini kan disudutkan seolah-olah lagi gak layak. Nah harusnya dia speak up kan kayak gitu toh Mas. Iya, Kayak iya, gitu. iya. Nah oke, misalnya katakanlah kalau yang pemerintahan itu berarti kan mungkin bisa jadi pemerintahan tidak punya referensi Mas untuk siapa penghargaan sing cocok, karena kan hal yang baru di dalam konteks pemerintahan. Saya rasa pemerintahan nggak akan concern sedetail itu ya. Iya. Artinya mereka ngerti sosial media, siapa yang paling kenceng di sosial media, saya rasa nggak akan sedetail itu. Mereka pasti akan menanyakan pada orang-orang yang biasanya menggeluti itu di lingkungan mereka. Nah, selama ini yang kita tahu yang menggeluti sosial media di lingkaran mereka kan hanya orang itu saja. Mungkin nanya nih, ayo rek sopo rek iki sing kira-kira influencer terbaik. Nah, karena yang ditanya ini, maka jawabnya adalah ini. Hanya mengerucut di situ-situ aja. Nah berarti kan referensinya kurang. karena kurang referensinya juga. Bisa nggak- jadi kurang referensi. nggak bisa disalahkan pemerintahan juga Mas, berarti. Nggak bisa disalahkan juga. Cuman referensi yang diberikan ini yang kayaknya kurang tepat ya. Oke. Referensi yang diberikan siapa influencer terbaik padahal banyak ya. Tapi yang diberikan mungkin hanya nama-nama itu aja. Apakah itu juga, akhirnya aku tapi tambah mikir liar, apakah sing penghargaan-penghargaan lain juga berdasarkan based on itu, tidak itu. teruji ngono lho, parameternya kayak guru tadi misalkan, apa tenaga kesehatan. Aku nggak ngerti sih apa aja penghargaannya yo. Tapi lah misalkan aku takon, misalkan sama sing ada di posisi pemerintahan, harusnya kayak apa? Untuk memilih itu. Kalau untuk Harusnya- itu, ya kudu adil ya. Harusnya ada tim riset. Gini loh, wes misalnya Nanda sing menang atau AHA sing menang, karena apa? Kasih tahu lah. Paling gampang itu, cukup, ya paling selesai. gampang itu udah. Karena konten ini bisa mendatangkan pengunjung. Misalnya mau Jember, apa bahas ono sing bahas Bandi Alit bareng gitu. Karena ini kontennya bisa menaikkan traffic Bandi Alit dari sini gitu. Terkenal gara-gara dia. Makanya dia dinobatkan jadi influencer terbaik. Boleh. Kan harus ada alasannya. Oh iya kan podone katakanlah Ballon d'Or ya. Tahu sepak bola? Yap, yap. Ballon d'Or. Nominasinya harusnya Ronaldo dan Messi, Lewandowski. Yang menang Ismet Sofyan. Kan kok iso Ismet Sofyan? Kok iso Ismet Putut Sofyan? pidana narko ya, putut pidana. Atau Soleh. Putut anu gak sih? Putut- Pemain catur yo. Oh, Utut Adianto. Putut pidana atau Soleh. Beke Jember. Siapa Soleh gitu? Karena dia namanya Soleh kan. Mungkin ya itu ya, karena kayak Eri bingung. Iki dari Pas di cross check lah kok ngene kontennya. Ya kan harusnya ada kriteria tertentu kan. Ballon d'Or juga pasti ada kriteria. Iya sih. Mereka mengerucut ke nominasi kan ada kriteria. Nominasi ini karena apa? Karena dia followersnya segini, karena perannya kayak gini, karena kontennya seperti ini. Kasih itu tahu. kan kasih tahu gitu. Biar ada nanti kriteria. ke depan ketika ada penghargaan lagi kita bisa tahu. Oh kita kalau misalkan ada mungkin influencer lokal kan termotivasi toh. Wah aku pengen jadi Pengen, influencer terbaik. Bagus kan efeknya bagus. Lelek saiki koyo gini apa efeknya Pak? Gak ono. Malah kasihan dek dua orang itu. Tapi lah menurut sampean sendiri, nama yang harusnya layak untuk mendapatkan influencer terbaik siapa? Gini sebenarnya kalau ngomongin influencer terbaik, influencer ini kan pribadi ya sebenarnya. Maksudnya dia punya akun yang didengarkan. Karena judulnya influencer kan, dia bisa mempengaruhi orang. Benar. Artinya dia harus orang pribadi. Beda sama teman-teman media kan. Nah kalau sudah ngomongin pribadi dan dia ini harus disebut influencer, maka kita harus lihat seberapa menginfluence mereka. Nah kalau di Jember kan ada beberapa yang bisa dan layak masuk sebenarnya kayak gitu, karena mereka didengarkan seperti itu. Oke. Nah, harusnya katakanlah misalkan Mediagram selevel Jember Coret pun sebenarnya bisa dapat karena juga menginfluence kan Mas?
merubah opini orang dan atau menggiring Mediagram terbaik mediagram akhirnya lah itu ya. Ya mediagram, karena beda kalau influencer kan mereka harus. Oke, layak siapa berarti Mas kira-kira menurut sampean? Kalau menurut saya, Ya. bibir. Kenapa bibir? Kenapa? Kenapa harus? Saya rasa kalau saya ngomong Rizky Bibir influencer terbaik pasti nggak ada yang protes teman-teman. Nasion nggak Nasion banyak yang nggak tahu Nasion, maksudnya banyak yang nggak tahu dari Jember. orang Jember. Orang Jember. Iya kan. Tapi Batman terbukti kan. Ya parameter nggak lah sampean sendiri sing layak. Nah, aku cukup misalkan orang yang benar-benar bisa punya pengaruh untuk Jember, meningkatkan perekonomian atau apa gitu, mendatangkan traffic atau mengangkat UMKM. Tapi valid ya, misalkan food vlogger ya. Food vlogger ini bisa ngeviralkan beberapa makanan di Jember. Benar. Bahkan sampai nekokno wisatawan domestik misal kan. Karena satu konten dia. Udah itu aja dibuat alasan. Oke. Impact-nya gede, meskipun kontennya cuma satu, gak masalah Pak, tapi impact-nya gede. Atau satu orang kenalin JFC, orang yang dulunya di Indonesia yang tahu JFC cuma 50 orang jadi 100 orang misalkan, karena orang ini gitu, karena influencer ini, kontennya cuma tentang JFC tok, 5 konten tok, tapi karena itu kan bisa jadikan parameter kan. Ngono, like misalnya sing menang sekarang, kontennya gak ada Pak. Oke. Ayo. Cuman 2, viewsnya cuma 36.000. Coba dijabar dulu analisis seberapa menguntungkan di Jember, yo reach-nya ayo. Apakah itu cuma orang Jember-Jember tok ayo? Ngaruh gak? Iso dikatakan terbaik lewat situ aja yo Kak iso pasti bertanya orang. Oke, pertanyaan sing tadi, kira-kira siapa yang layak untuk saat ini sing mendapatkan influencer terbaik? Lah menurut sampean? FVP ku gak tahu FVP Jember, kok Jember coret aja gak tahu FVP. Soalnya kan mungkin atau karena memang masih belum munculnya anak influencer Jember sing atau aku kergi dengan bahasa influencer. Konten kreator Jember sing bertebaran di Jember atau sing eksis ataukah kayak gitu? Menurut sama? Ya situ lah Mas, wis tak jelasno ojo. Iya, aku bingung aku. Enggak mati kan kayak ataukah memang karena gak oleh ruang. Mati ya soalnya dengan kriteria sama banyak loh. Kayak kuliner Jember, makanan kos Jember itu kan juga menaikkan. Dia bisa jadi mereka. Cuman karena emang sama nggak dua referensi ya. Bisa jadi. Iya sih kayaknya ke sana sih arahnya. Misalkan mau yang terbaik, yang paling berguna buat Jember ya kayak yang paling konsisten ngupload kan food vlogger kan. Yo selama konten-konten mereka bisa menaikkan perekonomian UMKM, layak. Alasannya jelas ngono lho. Harusnya Pemkab tahu sih, karena teman-teman influencer se-Jember kan pernah diundang. Apa itu singkat Diundang acara gitu, untuk dikumpulkan. Artinya ketika kita dikumpulkan pasti ada nama toh di sana. Nama-nama yang diundang itu siapa aja sih. Nah, influencer kan pasti muncul di sana. Ini. Nah, di situ kan juga banyak yang teman-teman yang menurut saya, kalau menurut mereka beda ya silakan. Tapi menurut saya ini banyak yang lebih layak. Teman-teman yang kemarin diundang untuk makan malam di suatu tempat itu kan artinya Pemkab pasti tahu lah. Oh ini nih influencer Jember itu ini mestinya mereka tahu. Harusnya tahu ya sudah dikategorikan dan dia sudah paham ini influencer apa ya. Gitu ya. Ya mungkin atau nggak balik lagi aku mungkin pemikiranku mungkin pemerintah baru aware akan hal itu. Makanya mungkin yang bawahan kan untuk coba undang aja. Mungkin kayak gitu, Mas. Ngawur berarti. Aku nanggepnya ngono loh. Pemerintahannya ngawur berarti. Nggak pasti takutnya kan karena memang baru katakanlah aware diundangnya kan baru kemarin. Maksudnya mungkin karena pemerintah juga nggak tahu dan mungkin anak influencernya atau selebgramnya itu tidak pernah menunjukkan kiprahnya ke suatu tempat itu sampai akhirnya tidak ternotis pemerintah gitu loh. Mungkin bisa jadi kayak gitu, Mas. Kalau sudah diundang kan mestinya ternotis toh? Ya tapi kan yang pelaku yang undang kan penyelenggaranya, Mas. Ataukah gimana? Ya kan diserahkan ke satu orang kalau menurut saya. Ya, Diserahkan ke satu orang nih, ayo ini influencer Jember siapa aja silakan diundang. Mungkin ya. Terus diundang semua. Nah, mestinya dari situ kan Pemkab atau satu orang ini menurut saya harus bersikap adil. Artinya kalau memang yang diundang kemarin banyak influencer, nah itu diseleksi dong. Misalnya dari yang diundang kemarin 60 orang influencer, sisain 15 misalnya, kemudian dinominasikan. Sama kayak dulu ketika
Jember Coret bikin nominasi atau award, ya kan? Kita kan bikin award yang nggak resmi ya, bukan Pemkab ini. Jadi dari Jember Coret sendiri bikin polling gitu loh ke netizen. Ini siapa nih influencer yang akhirnya terpilih itu Rizky Bibir waktu itu. Itu kan suara netizen murni. Dan kenapa kok yang menang Rizky Bibir? Karena banyak orang yang tahu Rizky Bibir. Oke. Nah sekarang kalau yang menang si Nanda ini dan ternyata banyak yang nggak tahu. Kok bisa banyak Kok yang iso Jember gak ngerti iso Nanda? nggak- Padahal nggak namanya ngerti. sebesar itu. Besar karena apa? Besar karena apa? Loh, influencer terbaik. Iya sih. Iya. Tapi sebelumnya nggak pernah ada yang tahu. Banyak netizen yang tahu. Mungkin yang tahu ya hanya niche-nya aja ya. Iya sih. Niche ya. Emang niche deh? Beauty. Beauty ya. Iya. Hah? Itu apa? Macam-macam sebenarnya dia. Drama Cina, drama. Ya. Oke lah, maksudnya iki aku juga berarti iki sebagai bahan evaluasi untuk semua. Ya. Entah itu Mediagram, entah itu ya para konten kreator dan influencer mungkin lebih menonjolkan dan mungkin cobalah cari perhatian untuk ke pemerintahan agar ternotis oleh pemerintahan itu sendiri. Sama juga pemerintahan juga harus selektif dan benar-benar punya dasar sing kuat untuk memilih beberapa konten kreator dan influencer sing layak untuk jadi influencer yang terbaik kan. Oh iya. Berarti sing kemarin undang di pendopo itu melalui apa? Apa woro-woroi? Kok bisa banyak yang tidak terserap ngono? Berarti banyak toh? Aku gak ngerti maksudku ngono. Oh, iya, dia nggak terdetek ya. Dia nggak terdetek. Nah, tapi itu karena ada salah satunya memperakasai untuk mengundang beberapa influencer itu. Nah iya, berarti cuma intern berarti tidak woro-woro ngono. Biasanya kan Yang dia tahu. Yang dia tahu, yang oke. dia tahu aja. Yang dia tahu aja. Enggak open ya. Enggak open. Jadi cuman formatnya undangan, habis itu iki terdetek iki, gelem enggak datang ke pendopo gitu. Salah satunya sama juga yang ada itu, sing datang gitu loh. Jadi tidak ada unsur. Nah, mungkin bisa jadi karena Samen juga tidak pernah menunjukkan Pergerakan di Jember ya? Pergerakan di Jember. Akhirnya orang nggak notice kalau Samen orang Jember. Mungkin bisa jadi kayak gitu. Kurang akeh. Iya, kurang kayak maksudnya. Apa nih kurang aja? Oh, no, aku pergerakan. Kalau aku orang Jember itu ada. Bahkan aku pernah nge-review Jember full kan, sing tak upload di story ku kan. Video 2 menit durasi bener-bener menunjukkan aku bangga jadi anak Jember. Oh. Pernah, Pak. Tapi kenapa nggak terdetek? 187.000 views-nya. Oh, harusnya Samen terdetek. Yang nge-like 5.000 kalau nggak salah. Oh. Pernah, cuman mungkin kurang banyak. Nggak sebanyak yang menang-menang itu. Nggak banyak mas, maksudnya nggak banyak. Nggak sebanyak Nanda, misalnya kontennya kan ada akeh tentang Jember toh. Mungkin dinilainya dari banyaknya konten yang dia buat, bukan Nah, banyaknya. Enggak, ini kok Rono sih arai mas. Ini kan aku gak kena, gak ternotis. Ini beda banget ya. Nah ini kalau misalnya kita balik pertanyaannya ke Bibir ini. Misal Bibir dikasih kewenangan sama Pemkab. Mas Bibir, tolong dikumpulkan influencer atau konten kreator se-Jember. Kira-kira yang diundang Mas Rizky Bibir siapa? Aku akan aja? ngelempar ke netizen dulu. Bukan teman dekat yang paling dekat aja. Oh. Berarti Pemkab, sampean ngomong ngelempar, berarti Pemkab tidak melakukan itu kan? Iya, Dan tidak punya sistem yang kuat untuk melempar iku. Enggak duwe sosmed yang kuat yang ngelempar iku berarti. Wah. Apa caranya? Wah. Iya, Cuman mungkin karena kurang referensinya itu, kurang rangkul untuk sisi media ini. Aku makanya ngomong. Ini menurutku ya, ini perihal anak konten apa sih? Influencer sih menurutku tidak berpengaruh sepengaruh nasional. Tapi ketika salah langkah juga akhirnya jadi imbasnya kayak gini. Ya kayak gini ya. Kayak gini, kasihan juga pemerintahnya juga akhirnya disalahkan real. Padahal pemerintah juga pengen memberikan apresiasi sebenarnya kalau kita ngomong niat baiknya. Iya, niat baiknya. Niat baiknya gitu. Cuma kan akhirnya karena kurang referensinya itu Mas, akhirnya kan salah. Nah, maksudnya adalah mungkin ya pemerintah juga harus hati-hati untuk jangan menyepelekan anak influencer sing ini cuma penghargaan biasa Tapi kan akhirnya impact-nya terlalu Rame akhirnya. kayak gini. Atau juga jangan terlalu mengagung-agungkan salah satu influencer. Sing ini sing akhirnya jadi alat keselamatan itu kan bahayanya pemerintahan karena rakyat loh masing kita nggak bisa mengendalikan pemikiran dan opini-opini masyarakat nggak bisa. Nah itu sing juga harus jadi evaluasi untuk pemerintahan untuk selektif untuk pemilihan karena beberapa juga akan ada omongan juga. Oh saiki sing menang
iki karena dia adalah Tim sukses. tim saya ini. Kalau tahun depan atau tahun-tahun lain misalkan ada, kalau yang menang adalah orang-orang yang mendukung si calon Yang bupati yang sekarang. yang terpilih gitu kan bisa jadi kayak Ya karena pemerintahan sing sekarang dong berpikir seperti itu kan. Karena terbentuk itu kan mulai Karena sekarang akhirnya sekarang, terbentuk gitu loh. Karena sekarang. Sebelum-sebelumnya saya rasa nggak pernah ada yang kayak gitu. Cuman karena ini kejadian akhirnya di masyarakat terbentuk opini seperti itu. Kok cocok ini si menang tahun ngarep sing cedek mbek 02 iki. Iya. Akhirnya. Ya. Tapi kalaupun misalkan yang kepilih adalah pendukung, misalkan ternyata ada pendukungnya 02. Tapi kita juga bisa diiyakan ketika memang alasan dan dasarnya itu kuat. Dapat, iya. Iya, itu nggak Makanya masalah. ini kan podcast ini mungkin ditonton sama timnya 02. Artinya kan bisa dijadikan evaluasi. Oh, tahun depan kita kalau ngasih penghargaan karena influencer harusnya gini. Itu loh. Jadi harus ada edukasi juga. Aku sebenarnya ki awalnya aku tak bohong. Dan itu kak influencer tok sih mas menurutku. Ya, Semua. Iya media. Enggak maksudnya terlepas. Pelaku sosial media. Ya enggak maksudku semua ngono. Aku soalnya wis karena kejadian ini aku malah mikir apakah semua penghargaan yang diberikan di Hari Jadi Jember itu seperti ini caranya memberikan. Ayo kan iso aku berpikir gak cuma influencer. Karena kita tahu penghargaan kan. Banyak. Penghargaan terbaik gak cuma buat influencer toh. Banyak. Nah, akhirnya aku bertanya di situ, lek perlu ya semua ngono lek bahas ngomong tim 02. Ojo ngawur ngene lah. Iya, Ngono lho. Kan sekarang mungkin Mas Tio mikir, wah iki lek teko penghargaan sing sepele influencer wis koyo ngene. Ojo-ojo sing Bisa lain jadi, sekarepan gitu loh. Kan kita juga nggak pernah tahu. Bahayanya adalah karena emang, nah ini juga sebenarnya juga bisa jadi hal positif juga ketika dia tepat untuk memberikan penghargaan karena akhirnya orang-orang berbondong-bondong untuk melakukan sesuatu apa yang dia kerjakan dengan maksimal. Karena aku pengen dapat Gawe Jember bisa. Gawe Jember Sing mana? itu Dan- gak cuma influencer itu loh. Iya, dan berimpact juga sama Jember kan itu niatnya. Kalau teman-teman dimanfaatkan dengan bagus, diajak kerjasama dengan baik, pasti itu impactnya buat Jember akan Ya kayak Banyuwangi ku Mas kan di maintenance kan. Banyuwangi mana. Anu nih, apa jenenge influencer ya. Iya. Iya toh? Di maintain memang betul. Sing gede no Banyuwangi kan ya influencer Influencer. sebetulnya. Ayo. Sopo sing ngeviral no jawatan apa menjangan ngono-ngono awalnya siapa? Apakah langsung orang kreator luar? Iya. Kan kreator lokal sih pasti. Sing kontennya cuma asal-asalan ngono. Maksudnya bukan asal-asalan ini kurang proper lah ya. Dia cuma shoot terus bisa rame karena emang views-nya sebagus itu misalkan. Kan influencer lokal pasti gak mungkin Mbak wong Jakarta langsung misalnya. Berarti bukanlah, balik mana sekali lagi, bukanlah tolak ukur followers berapa banyaknya, Enggak tapi lah. seberapa impactnya apa yang dia buat kan. Nggak ngaruh followers juga kan. Iya. Followers 50.000 sing nonton nggak sampai 1.000 ada. Tapi follower 50.000 yang nonton ratusan ribu sampai jutaan terus juga ada. Nggak iso Mas jadi parameter followers itu. Ya kita pun kadang bikin konten sing nonton cuma 10.000 atau Followers itu cuma gawe brand. juga ya. Maksudnya, tapi emang balik mana kan mungkin ini sebagai bahan evaluasi kita semua ya perihal ya Mediagram juga akan membayangi nih kalau ada sesuatu sing aneh. Dan juga Pemkab juga atau pemerintah juga jangan menyepelekan si Mediagram ini karena memang ini juga punya peran penting untuk merangkum mewadahi opini masyarakat. Begitupun dari konten kreator juga sing menerima atau enggak harusnya juga berimpact dengan kasus ini, entah itu harus mulai nunjuk nang pemerintah atau gaya sesuatu yang memang untuk kemajuan Jember. Yang menerima pun juga ojo semena-mena juga oleh, tapi dia juga harusnya sadar. Ojo cuma, wah aku oleh penghargaan bla 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 bla. Tapi apakah aku oleh penghargaan? Aku layak nggak sih? Nah itu kan biar akhirnya kan dia sadar kan, oh kayak gini. Dan juga pemerintahnya juga harus bener-bener Ditolong lah iku sing menang. Iya. Masa pemerintahannya Diam tuh ya. iya, kayak apa ya? Sekak ngurus wis ngono. Iya, kasih PPN. lepas tangan. Kasihan lho menurutku Kasihan. Nanda mbek Kasihan iku. juga. Iya sih. Ini kan sudah rame gitu loh. Artinya di sosial media rame karena juga opini masyarakat juga banyak yang menanyakan. Benar. Mestinya ada yang hadir untuk memberikan jawaban. Kenapa ya? Biar nggak rame lagi. Ini mungkin akan dibiarkan beberapa hari. Engko lah mudun-mudun dewe, menang-menang dewe gitu. Mungkin menurut mereka. Tapi Ayo kan gawe part berarti, part 2. part 2. Tapi ya Konten mana? Kita bikin part 2. tapi bahayanya ya, kalau misalnya dibiarkan akan jadi hal sing ayo wes santai. Akhirnya nggak berpengaruh juga sama Jember gitu ya. Ya akhirnya gitu. Takutnya teman-teman malas gitu. Iya, emang saat kenapa pikirannya masyarakat sekarang liar kan kemana-mana loh, gak dilurus no.
kasihan juga, kasihan sama pelaku konten kreator juga ya. Ya kan kasihan sekarang pemerintah artinya kita sebut aja lah Pak Bupati kan sekarang sudah di ujung jabatan gitu loh. Akhirnya kita ya kasihan juga ya Iya, di ujung udah mau selesai tapi akhirnya jadi ramai seperti ini. Iya, disalahkan loh, kasihan juga bupatinya. Malah disalahkan, kasihan bupatinya. Iya. Harusnya Makanya aku takutnya bupatinya juga nggak tahu perihal ini kan, kasihan malah imbasnya ke bupatinya sendiri, padahal mungkin sistemnya yang kurang nimbrung untuk berdiskusi ini, Iya. kan gitu ya. Ya, Oke lah, kurang riset lah. kurang riset lah. Oke lah teman-teman, untuk teman-teman terima kasih, ini sudah ada Mas Jember dan juga Mas Nasir yang sudah membuka omongan dan obrolan perihal tentang penghargaan ini. Malah aku berharap malah orang yang bersangkutan juga datang hadir di sini untuk mengklarifikasi kondisinya kayak apa. Aku juga pengen meluruskan karena kita di sini tujuannya sebenarnya kasihan juga ke kalian karena Kasihan sih aku saja nih. iya kasihan kan Mas, opininya terbentuknya akhirnya seolah-olah dia yang salah padahal dia cuma menerima dan dia juga nggak tahu apa-apa moro-moro oleh. Nah, kita juga mau mengevaluasi sebagai orang yang bergerak di sosial media ini agar penghargaan itu tepat sasaran untuk dikasih ke siapa kan gitu ya. Gitulah ya. Oke lah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Next ya mungkin kita bakal ngobrol lagi perihal ini atau perihal yang lain. Saya makanya bikin podcast ini agar bisa memberikan wadah untuk masyarakat dan juga para pelaku dan juga para orang yang bersangkutan untuk menjelaskan biar tidak menjadi bola panas nih masyarakat gitu loh teman-teman. Ya sudah, terima kasih untuk teman-teman, silakan share, komen dan juga subscribe pastinya karena kalau ini banyak dan yang komen banyak yang cerita dan banyak yang subscribe, aku akan bakal semangat lagi gitu loh. Nah, aku pun ngerokok ini karena gak butuh uang itu untuk ini. Aku pengen mewadahi. Ya nanti lah uangnya. Pasti dong gitu lah ya. Gitu ya. Terima kasih teman-teman sudah nonton. Kembali lagi di acara Buah Bibir. Kita akan bahas yang lagi dan